Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Raihan, Sofi, dan Yusril akan membahas hasil diskusi kami. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memberi satu pantun. Ada orang tua nyeruput kuah kari. Kuah karinya dicampur gula aren. Kalau kelompok dua ngebahas materi, hasilnya pasti gak akan keren. Hahaha, gak jelas kan? Ada tiga macam pengaruh dari kelompok, yaitu konformitas, fasilitasi sosial, dan polarisasi. Apa itu konformitas? Konformitas adalah keadaan di mana individu mengikuti suara atau pendapat mayoritas dalam kelompok dibandingkan dengan pendapatnya sendiri. Contohnya seperti pengalaman saya waktu SMA. Saat itu guru akan memberikan tugas yang dikerjakan secara kelompok. Pembagian kelompok diberi dua pilihan, siswa memilih sendiri atau dengan bantuan guru. Saya ingin pembagian kelompok itu dipilih oleh siswa karena saya ingin satu kelompok dengan circle pertemanan saya. Namun, sebagian besar siswa menginginkan kelompok dibagi oleh guru karena dianggap lebih efektif dan lebih merata. Alhasil, saya terpaksa mengikuti keputusan mayoritas, yaitu kelompok dibagi oleh guru, karena saya merasa minder mengemukakan pendapat dan saya takut dianggap tidak memahami perasaan teman sekelas yang tidak memiliki circle. Di sini saya membahas fasilitasi sosial. Fasilitasi sosial merupakan pengaruh kelompok atau sosial terhadap individu di mana individu tersebut menjadi lebih percaya diri ketika kegiatan individu tersebut disaksikan oleh suatu kelompok. Berikut adalah contoh fasilitasi sosial. Raihan merasa ia tidak memiliki kemampuan berbicara di depan umum dengan baik. Pada suatu saat, Raihan tidak berpartisipasi dalam pembuatan materi dan salin dia presentasi. Akhirnya, teman-teman kelompoknya memberikan tugas untuk mempresentasikan materi kelompok kepada Raihan. Raihan yang merasa kemampuannya tidak cukup baik memaksakan diri untuk melakukan presentasi. Namun, saat Raihan sudah mulai presentasi di Zoom meeting yang disaksikan oleh teman sekelas, kepercayaan dirinya langsung meningkat drastis. Ia merasa dirinya merupakan seorang pembicara yang handal dan berhasil menyelesaikan presentasi dengan baik. Selanjutnya ada polarisasi. Polarisasi merupakan pengaruh kelompok yang menyebabkan individu lebih berani untuk mengambil keputusan ketika berada di sebuah kelompok daripada saat individu itu bersama dirinya sendiri. Contohnya adalah ketika kelas psikologi komunikasi, Sofi memperhatikan pemaparan presentasi dari kelompok lain. Ia ingin memberi tanggapan terhadap pernyataan kelompok tersebut, namun ia masih merasa ragu. Kemudian ia bertanya kepada kelompoknya mengenai tanggapan yang dipikirkan. Teman-teman kelompoknya pun memiliki pendapat yang sama dan setuju dengan tanggapan yang ia pikirkan. Mendengar teman-temannya sependapat, akhirnya Sofi semakin yakin dan berani untuk memberikan tanggapan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, jika polarisasi yang terjadi sudah terlalu parah, maka akan menyebabkan groupthink. Groupthink merupakan keadaan ketika sebuah kelompok membuat keputusan yang tidak masuk akal untuk menolak anggapan atau opini publik yang sudah nyata buktinya dan memiliki nilai moral. Contoh dari groupthink adalah pada saat pembagian kelompok untuk suatu matkul, Sofi mendapatkan kelompok dengan urutan kedua. Lalu saat pengkonfirmasian nomor kelompok menjadi kelompok urutan ketiga. Saat mengerjakan tugas selanjutnya pada kelompok yang sama, kelompok Yusril yang seharusnya ada di urutan kedua berpikir bahwa mereka berada di urutan ketiga. Terjadilah perdebatan mengenai urutan kelompok. Kelompok Yusril bersikeras bahwa mereka ada di urutan ketiga, sedangkan kelompok Sofi yakin bahwa mereka benar ada di urutan ketiga. Akhirnya setelah melihat catatan yang ada pada grup chat, terbukti bahwa kelompok Sofi benar ada di urutan ketiga.